Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Wirausaha Mandiri. Pagi hari ini nggak sengaja ketemu sosok seorang wanita yang luar biasa. Dan apa ya, kalau Anda ingin tahu ya kita langsung aja ketemu beliau langsung. Dan asli ini jarang ketemu. Dan beliau sibuk sekali dengan pekerjaannya. Pekerjaannya apa sih? Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Susana Rianasari. Ya. Nah, ngomong-ngomong, aktivitas sehari-hari apa sih, Pak? Aktivitas sehari-hari kebetulan saya dan kawan-kawan berada di perusahaan Transaka Dunia Kargo. Oke. Kami menghandle perusahaan internasional logistik services yang internasional ya? Iya, kita memang fokus di internasional, transportasi dan logistik, dan kita salah satunya menjadi anggota ALFI yang apa itu singkatannya itu Asosiasi Logistik dan Freight Forwarding Indonesia. Dan saya banyak ditempa di sana ya, salah satunya 2017 yang lalu alhamdulillah mewakili ALFI. Artikel saya menjadi Women in Logistik, alhamdulillah, dan itu yang menginspirasi saya 2021 ini. Baru jalan 6 bulan mungkin ya, saya mendirikan suatu komunitas ya. Komunitas namanya IWTL. IWTL ya, Indonesia Women in Transport and Logistik. Jadi wadah untuk para perempuan Indonesia yang khusus perempuan ya, memang. Ya, khusus perempuan, nggak apa-apa. Perempuan pun harus maju, harus punya kemandirian. Siap. Dan jangan lupa walaupun perempuan mandiri, maju, sukses, tidak boleh lupa jati dirinya sebagai seorang perempuan, seorang ibu, seperti itu. Ini inspirasi banget ini. Terima kasih. Usahanya benar maco logistik. Ya, kebetulan kami lama di logistik militer dan Polri. Teman-teman juga banyak, dan itu memang bidangnya tersegmen khusus ya untuk itu. Segmented ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong ngirim-ngirim peluru atau tank atau teman-teman yang tergabung di sana ya alhamdulillah sudah dipercaya oleh beberapa pekerjaan ya, hampir barang-barang militer sudah kita angkat ya. Ya macam-macam, mungkin bisa lihat tadi bilang bahan peledak, aneka peluru, senjata seperti itu kan ya. Aneka tank, pesawat. Ada beberapa video tadi sudah lihat ya. Pesawat juga. Ada juga ya. Makanya alat-alat berat lah ya. Alat-alat berat bisa ya. Ya. Semua alat berat insya Allah bisa. Kapal juga ya. Kapal itu. juga. Jadi teman-teman kalau mau beli kapal pesiar bisa juga nih ya. Saya cuma ngirimnya aja Mas. Saya bisa kenalin yang punya kapal. Siap. Nah, ini di dalam usaha logistik yang Mbak jalanin ini, suka dukanya apa sih? Ya, kalau boleh cerita. Pasti ada suka dan duka ya. Kita akan temui, tidak ada yang mulus, sesuatu itu pasti akan siapapun yang berbisnis pasti pernah mengalami ya. Tapi tetap satu yang jelas, kita harus komit menjaga, bertanggung jawab, amanah, jujur dalam setiap melakukan pekerjaan ya. Karena insya Allah itu yang saya pegang sampai sekarang ya. 21 tahun saat ini kami mengelola perusahaan ini bersama-sama ya. Sering kami dapat referensi, banyak banget direferensikan ke berbagai customer yang lain. Jadi saya pikir ya Masya Allah tabarakallah, Allah tuh maha luar biasa, maha adil, dan orang mengenalkan perusahaan kami dan saya datang untuk memberikan servis yang terbaik, itu aja. Jadi berusaha untuk ikhlas dan bersyukur dengan semuanya. Nah tadi kan kembali lagi suka dan duka. Nah letaknya gimana nih? Sukanya untuk di bidang logistik ini gimana? Logistik gimana ya? Menurut aku bidang transportasi logistik itu ya bagian dari supply chain management ya. Itu asik banget karena selama ada perputaran roda perekonomian di dunia dimanapun ya, selama itu pula transportasi logistik itu dibutuhkan karena kita selalu ada di lingkungan kita. Dan apalagi di saat kondisi begini banyak usaha-usaha yang kena imbas ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kok logistis masih ada orderan lah ya intinya. Betul, apalagi sekarang dunianya udah Internet of Things ya, dengan apa-apa sudah digital marketing ya. Kita nggak boleh
ketinggalan juga, harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya sudah saat ini kan industrial 4.0, nanti sudah society 5.0, apapun sudah harus menyesuaikan dengan itu. Jangan sampai kita ketinggalan. Ya, ini sukses buat teman-teman yang berbisnis transportasi dan logistik lainnya. Banyak banget teman-teman kita gitu kan yang saya mungkin mewakili. Teruslah berjuang, semangat, dan kalau bisa mengempowering sesama, jadi berguna untuk sesama gitu. Nah, ini sukanya. Nah, dukanya apa nih? Dukanya apa ya? Ya kalau nggak barang nggak kekirim atau gimana, ada nggak sih pernah karena cuaca kami pernah mengalami kerugian gitu apa ya itu, karena barang tidak terkirim, nggak nyampe atau delaynya cukup lama. Delaynya karena kondisi waktu itu kapal yang membawa alat militer gitu ya, aku ingat banget itu terkena ombak yang tinggi sekali. Akhirnya sempat tertahan di salah satu pulau kecil gitu kan, Pulau Rote, sampai berbulan-bulan. Tentu itu di luar prediksi karena adanya force majeure ada kondisi alam yang tidak bisa terdeteksi. Dan itu kena denda lah ya. Pasti. Dan sebagai seorang pengusaha ya kita harus komit harus bertanggung jawab, meskipun mungkin merugi ya kita harus bertanggung jawab dengan itu. Ya, modalnya memang harus menjaga betul. Sikap kita, performance kita itu harus satu hal, jangan setengah-setengah. Kalau kita sudah komit, lakukan komitmen itu, kita jaga amanah dan jalankan. Apapun risknya yang harus dihadapin ya. Ya, mungkin harus diambil pembelajaran bahwa dalam suatu bisnis itu harus tahu dulu visibility study-nya seperti apa, dicek dulu ya. Tahap-tahapnya, jangan asal yang sudah hati-hati aja masih banyak ya padahal ya, karena itu kan apalagi tidak ada perencanaan kita lah ya gitu. Padahal udah ditata rapi semuanya, bisa terkirim, ternyata ada cuaca atau apa ya. Itu umum, pasti saya yakin teman-teman pernah merasakan ya seperti itu. Nah, di dalam dunia logistik kan banyak nih perusahaan yang sama nih. Nah, bagaimana sih kita bisa berkompetisi secara profesional, artinya kadang kita buka seperti apa gitu seperti apa sih, harus seperti apa? Kalau saya pribadi, contohnya nih ya, saya buka JNT Cargo, ternyata di sebelah kok buka lagi JNT atau enggak, yang lain apa atau enggak, maaf saya nggak sebut juga, saya buka usaha logistik nih kembali lagi, ternyata sebelah kok buka lagi. Nah, ini gimana caranya itu? Pendapat saya. Oke. Terima kasih Mas Aik. Jadi kalau menurut saya tidak masalah gitu ya. Saya anggap mereka itu mungkin mereka kompetitor kita, tapi bagaimana kita mensikapi itu dengan helikopter view ya. Artinya semua sisi, kenapa kita nggak coba bersinergi saja gitu kan, satu. Terus yang kedua, contoh ya, di lingkungan kita pernah lihat ada yang jual A, B, C, D, tapi mereka tetap hidup sampai sekarang juga. Saya juga lihat hal kecilnya nih, secara UKM, orang buka gorengan, jualan gorengan, sebelahnya buka lagi gorengan, jual yang sama nih, tahu tempe goreng, ternyata kok mereka hidup juga gitu, hebatnya. Mereka tetap hidup karena masyarakat juga butuh ya, tidak hanya satu. Barangkali yang satu mereka akan coba yang kedua, ketiga. Yang penting kita tumbuhkan sinergitas, kita tumbuhkan saling menghargai ya, tidak sikut-sikutan, tidak menghalalkan segala cara, tapi bekerjalah yang benar-benar sesuai aturan gitu ya. Saya pikir selama ini sudah berjalan, saya menganggap sahabat-sahabat saya, apalagi saya mendirikan komunitas IWTL itu, berharap teman-teman pelaku bisnis di sana yang sama pun bisa saling bersinergi. Jadi kenapa sering dibuka itu tang-ting-tung di grup itu, ada yang butuh kapal, ada yang butuh kapal, ada yang butuh pengiriman darat, ada yang butuh mungkin pengiriman udara ya, ada yang mau ekspor, ada yang mau impor. Jadi di situ tumplek-plek semua dari semua organisasi boleh bergabung di dalamnya. Dan ingat, tidak boleh saling menjatuhkan, justru harus saling mendukung. Karena perempuan itu harus saling menguatkan satu sama yang lain, seperti itu. Keren. Nah, bagaimana sih cara menjadi anggota nih tadi komunitas yang Mbak sebut? IWTL ini kami membuka secara free ya, artinya bebas, siapapun boleh masuk. Tapi memang ini kan dikhususkan untuk transportasi dan logistik. Dan mungkin ke depan akan
dibuka lagi yang lebih besar, yaitu supply chain management. Artinya para pelaku eksportir, importir pun juga boleh. Karena mereka akan terkait. Selama perdagangan masih ada, seorang eksportir membutuhkan transportasi, importir pun juga membutuhkan transportasi. Butuh juga beberapa hal-hal yang terkait di dalamnya. Ada tracking, ada warehousing, itu kan? Mantap. Warehouse ada juga ya? Ada kementerian yang terkait dengan perizinan, bea cukai, dan lain-lain. Semua ya? Dan alhamdulillah ya sudah ada sampai sekarang tuh mungkin sudah sampai 286 anggota dari berbagai latar belakang. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa kali kegiatan ya, baik itu temu sesama anggota di sana, pengurus, ada kegiatan CSR, ada kegiatan training-training. Terus kami punya acara yang bagus juga ya, yaitu tiap bulan itu memberikan kesempatan pada para anggota untuk berani speak out, berani bercerita tentang apa sih kegiatannya, apa sih yang mereka ingin sampaikan. Kendalanya apa juga. Iya, nanti jadi bisa kita realistis, Mas. Saling sharing gitu ya. Realistis, misalnya dia punya bisnis A, B, C, D, tapi ternyata yang perusahaan lain nggak ngerti, jadi dia bisa belajar. Atau dia pernah terkendala ini, perusahaan lain bisa saling konsultasi gitu. Pokoknya banyak deh manfaatnya di sana. Asli ini keren banget untuk komunitasnya. Apalagi ada untuk UMKM. UMKM ada juga ya. Alhamdulillah keren. Jadi saya juga membuka konsultasi free kepada teman-teman UMKM yang mungkin tidak paham how to export. Apa sih ekspor produknya, apa sih yang boleh. Banyak yang nggak paham. Misal nih mau ngirim tanaman hias, padahal dia punya produk bagus, dia nggak ngerti sih syaratnya caranya, apa. Gitu atau mau ngirim kopi karena ada yang pesen dari luar negeri. Kemarin ada yang pesen dari Jerman, tapi nggak tahu Bu ini caranya gimana? 1 ton gimana caranya ngirim, surat-suratnya apa. Nah, kita melakukan pendampingan juga kepada para UMKM. Tentunya saya menghimbau pada teman-teman bisa memberikan harga yang murah, kalau bisa diskon, karena kita mau ngajak mereka go internasional seperti itu. Keren banget Nina. Makasih. Ini saya nanya satu hal. Ya. Oke Mbak, kan Mbak sendiri kan sosok seorang wanita, seorang ibu. Nah, bagaimana dengan para milenial nih, fresh graduate yang perempuan pengen buka usaha logistik, padahal biasanya logistik ini kan kaum cowok nih. Yang biasanya yang saya lihat nih ya, karena perempuan kan struggle, perempuan jarang. Nah ini unik sekali. Jadi ini bagaimana sih awal mula untuk mendirikan usaha seperti ini? Dan Mbak sendiri bergerak, oh ya aku mau dong di bidang awal mula saya melalui proses menjadi karyawan. Cuman waktu itu awal-awal itu selalu setiap ada tugas mungkin banyak yang nggak bisa. Justru saya yang selalu pengen belajar gitu loh. Saat saya ditawarin selalu iya, karena saya berpikir kalau orang lain bisa, saya pun harus bisa. Saya harus menambah keilmuan. Jadi buat adik-adik milenial, Anda nggak boleh cepat atau mudah puas dengan Anda yang dapat. Kalau Anda masih muda, masih baru, sering-seringlah perbanyaklah portofolio kamu dengan cara apa? Anda menambah banyak training-training. Kebetulan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banget sama Alfi yang punya pendidikan namanya Alfi Institute. Mungkin adik-adik yang tertarik bisa belajar dari Alfi Institute. Alfi Institute tuh kita ada lembaga pendidikan ya, training yang dimiliki oleh Alfi. Ada di Yosudarso ya, di perkantoran Yosudarso. Nanti bisa kontak saya. Di sana kita diajarin ilmu-ilmu vokasi. Jadi praktis kita nanti kalau sudah ikut training itu kan ada 3 tahap tuh. 3 bulan pertama ada namanya basic logistik, yang kedua ada Viata diploma ya. Nanti yang ketiga itu ada istilahnya HDSCM. Nah, kita lebih tinggi lagi. Jadi ada dengan bekal training itu sertifikat internasional. Internasional tuh? Iya, internasional. Keren. Dan Anda bisa belajar banyak banget, bahkan ada kepabeanan juga. Keren banget nih. Nah, kembali lagi kalau kita mau ngirim barang atau enggak dari luar negeri ngirim barang ke kita, lewat Mbak gimana caranya nih? Boleh sekali ya, adik-adik yang pengen belajar.
ingin tahu, boleh kok datang ke kantor kami. Anda bisa buka website kami ya, di www.transakacargo.com. Transaka Cargo hanya di websitenya www.transakacargo.com. Nah, ini jangan lupa buat teman-teman, ini ilmunya luar biasa, dan terima kasih Mbak sudah sharing. Terima kasih. Wah, merinding saya jadinya. Waduh, boleh silakan main ke kantor saya. Dengan senang hati. Yang mau belajar, saya siap mengajarin semuanya. Oke, makasih. Yang tidak tahu masih nol, boleh silakan main ya. Makasih Mbak sebelumnya. Sama-sama. Dan jangan lupa kembali subscribe, like, dan komen. Selalu stay tune di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.